Kan dari dunia kedokteran nih, kan kalau misalkan mungkin bagi teman-teman gitu ya yang pingin dunia kedokteran kan mungkin jadi salah satu atau dokter lah profesi dokter kita sebut jadi salah satu profesi idaman nih misalnya kalau dulu zaman dulu kan orang tua bilangnya dulu belajar yang benar jadi dokter gitu. Betul, Kalau betul. dokter, arsitek atau insinyur terus pilot gitu kan. Kan dulu orang tua taunya gitu aja. Nah, kan lo sebagai dari orang yang sudah terjun di pendidikan kedokteran, terus memang sudah berprofesi di bagian dokter, udah dapat izin, yang ngapain izin untuk praktek gitu ya. Paling gue mau nanya dulu sih, kalau misalkan dari dokter itu, apakah sebenarnya ngapain sih kerjaan dokter yang kalau dari kalian pendidikan dokter tuh dikasih tahu sebenarnya nilai dari seorang dokter tuh apa sih gitu ketika kalian masuk atau belajar dari kedokteran. Kalau orang mungkin ya kasarnya ya, mungkin kalau orang yang bilang udah lu belajar yang benar biar jadi dokter biar duitnya banyak karena gitu kan, karena stigma maksudnya ya udah lu jadi dokter tuh pasti duitnya banyak deh, udah lu belajar yang benar gitu kan. Maksudnya kalau lu sebagai yang sudah masuk kan, gua yang orang awam mungkin pengen tahu aja sih di dunia kedokteran apakah sebenarnya kalian ada nilai-nilai yang justru sebagai dokter tuh bukan soal duit tapi kan ini kan sesuai kemanusiaan kan. Oke. Ya, dulu itu bener banget itu, Will. Maksudnya dulu waktu maksudnya waktu muda kan selalu gitu ya. Udah sekolah yang bener, belajar yang bener biar jadi pilot gitu, biar jadi dokter gitu ya. Emang itu ya itu stigma apalagi itu stigma jadul. Kalau mungkin gue nggak bisa terlalu banyak ngomong soal bidang lain, cuman kalau soal bidang gue bisa bilang gini, itu stigma yang ketinggalan zaman. Karena emang benar dokter itu nggak mungkin sampai, itu menurut gue ya, emang benar dokter itu semiskin-miskinnya dokter itu nggak mungkin sampai ngutang atau maksudnya sampai sampai segitunya gitu, semiskin-miskinnya dokter gitu ya sebenarnya. Itu benar sih, itu menurut gue itu benar, karena kalau gue hitung dari secara gaji dan segala macam dan kebutuhannya sebenarnya itu benar ya. Maksudnya at least minimal yang punya rumah pasti punya rumah, ya, punya mobil walaupun cuma mobil second, menurut gue bisa harusnya. Apalagi udah kerja puluhan tahun, masa sih nggak punya dokter? Itu benar. Cuman masalahnya kalau mau jadi dokter untuk jadi kaya itu salah besar banget. Karena nggak semua dokter itu penghasilannya setinggi yang kalian tahu. Kita bilang di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri itu beda lah ya. Beda. Itu jelas jauhnya luar biasa gitu ya. Indonesia punya salary buat tenaga medis nih, gue bilang tenaga medis deh, nggak perlu dokter, gitu ya. Salary buat tenaga medis di sini sama di luar negeri, gue ambil contohnya gampangnya Amerika, itu jauh banget. Makanya kenapa di Indonesia itu banyak dokter-dokter yang kurang lebih males untuk upgrade ilmu, karena kalau di Indonesia lu mau upgrade ilmu kayak apa, kalau lu kerjanya di tempatnya yang kurang ini ya lu nggak akan tambahan gaji, kurang lebih tetap segitu. Tapi kalau di Amerika gitu ya, maksudnya kalau di luar negeri lah gue nggak bilang, lu dapat tambahan lagi Kak, per sertifikat yang lu dapat. Jadi sebenarnya kalau ya gitulah ya. Terus emang secara ya itu, kalau misalnya untuk dokter, kalau kalian mikirnya gitu dari awal, gue pengen kuliah gitu ya biar gue bisa jadi biar gue jadi dokter terus gue kaya gitu. Kalian tahu fun fact deh, kalian kebanyakan gue punya teman cewek gitu ya. Kalau bilang sama gue gini, lu kalau menikah jangan sama dokter. Ini teman gue cewek dokter. Lu kalau mau nikah jangan sama dokter karena dokter tuh kalau mau sukses lama. Benar, ini benar. Karena gini, kuliah kedokteran tuh makan waktu, itu benar. Ya maksudnya kayak lu kan Will, misalnya lu udah, gua waktu itu masih kuliah, lu udah selesai kurang lebih gitu kan. Kalau kuliah biasa mungkin 3,5 tahun, 4 tahun lah. Udah selesai gitu kan. Gue mau secepat-cepatnya gue waktu itu gue maksudnya puji Tuhan, dikasih Tuhan cepat gitu. Mau secepat-cepatnya gue selesainya gue tuh umur 25.
Ya, umur 25 tuh. Berarti berapa tahun kuliah? Kalau gue waktu itu kurang lebih 3 tambah 2,5. 3 tambah 2,5. Tambah 6 bulan. Tambah kurang lebih internship setahun. 10 bulan lah. Kurang lebih segitu 7 tahun. 7 tahunan ya. Mungkin segituan kurang lebih deh, kurang lebih segitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu kalau mau niti karir mulai dari umur 25 itu susah gitu ya. Kan paling jaga-jaga gigi dulu dan segala macam. Karirnya tergantung sebenarnya pilihan karir yang kita mau ambil apa gitu. Kalau misalnya kita hitung gajinya dokter gitu ya, gue nggak berani sebut sih sebenarnya, cuman kurang lebih gaji dokter tuh fresh graduate itu agak kurang layak dengan apa yang dia kerjakan lah, kurang lebih gitu. Apa yang dikeluarkan gitu juga kan. kali ya. Fresh graduate kan selalu gitu ya. Betul. Setahun 2 tahun. Kalau kerjaan jadi GP atau jadi dokter umum itu di Indonesia gitu ya, itu gajinya kurang lebih segitu-segitu aja. Dengan tunjangan kerja yang kayak gitu. Ini sekali lagi gue ambilnya tuh kalau jalan lempeng ya, maksudnya jalan lempeng. Sebenarnya pilihan buat jadi dokter tuh banyak. Jadi dokter tuh ada dokter perusahaan misalnya kalau atau dokter lu mau ambil di bidang government, misalnya lu mau ambil ke dokter militer, dokter apa, itu juga ada gitu. Maksud gue pilihannya banyak. Cuman gue ambil lurus lempengnya. Lu kalau misalnya gue mau jadi dokter aja, dokternya dokter yang nanganin pasien gitu ya di rumah sakit atau di klinikan kurang lebih gitu. Kalau lo mau kerja kayak gitu, ya mungkin lo bisa kerja mungkin gimana kok ngomongnya? Ya paling sampai umur kan kerja kayak gitu nggak mungkin lo sampai tua kan? Karena kerja kayak gitu lumayan berat gitu ya, kerja jaga di IGD dan segala macam itu lumayan berat sebenarnya. Jadi kalau misalnya lo kerja paling ya umur 50 menurut gue udah nggak bisa. Jadi paling sebenarnya ya kebeli rumah kebeli gitu ya. Kebeli mobil kebeli, cuma menurutku pas aja hidupnya. Beda misalnya kalau misalnya lu kerja mulai umur misalnya lu selesai SMA tuh berapa sih? 17. 17. 18 lah ya. SMA selesai 17 misalnya. Lu kuliah ambil apa deh? Misalnya apa, Will? IT kayak gue misalkan. Ya misalnya deh 3 tahun ya. Kalau nggak ambil bisnis paling menarik kalau bisnis. Bisnis gitu ya, ambil bisnis. Selesai paling berapa? 3 tahun ya? 2 tahun. 4 tahun standar 4 tahun ya standar. Kurang lebih berarti kan 21 22. Lu dari 21 22 lu mulai start bisnis. Betul. Penghasilan lu itu bisa, kalau gue mau bilang, penghasilan lu itu bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih gede dari dokter. Ini beneran gue nggak bohong. Ini gue jujur gitu. Maksudnya penghasilannya bisa jauh lebih banget. Nah, jadi kalau misalnya gue bilang kalau lu cari alasannya untuk buat soal duit, ya, menurut gue agak salah cara pikirnya. Karena lo akan nyesalnya waktu udah jadi misalnya. Ya udah jadi mau lo apain? Iya. Bisa udah lo buang ya anggapannya udah keluar duit, keluar waktu lagi. Benar. Kayak gitu. Jadi makanya kalau menurut gue dengan apa yang lo keluarkan, dengan investasi umur yang lo kasih gitu ya, dengan apa yang lo dapat nanti waktu lo selesai. Ya walaupun tiap orang jalan hidupnya beda-beda. Ada yang dokter sukses itu juga ada gitu. Gue nggak bilang nggak itu juga ya nggak gitu. Cuma maksudnya sama kayak pengusaha gitu lah. Seberapa banyak sih yang sukses gitu. Tapi maksud gue gini, investasinya itu lebih kecil. Kayak gue misalnya tadi gue bilang gue investasi umur berapa? Gue investasi duit gue selama gue kuliah gue berapa? Gitu. Jadi makanya menurut gue kalau emang untuk duit saran gue jangan deh. Pikirin lagi mungkin ya. Kalau jangan rasanya gimana gitu, tapi pikirin lagi gitu aja. Atau mungkin lo ada koneksi bokap lo, keluarga lo dokter, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya background keluarganya mungkin nggak ada dunia kedokteran atau mungkin karena stigmanya masih zaman dulu mungkin jadi dokter dan terlihatnya cepat kaya gitu misalkan kayak nanganin pasien sehari berapa gitu sehari bayar rumah sakit mahal nih gitu dokternya sekali datang 200.000 gitu. Benar. Kalau nanganin 100 bisa dapat berapa sehari kan gitu. Karena orang awam mungkin ngitungnya gitu yang terlihat. Tapi kan nggak tahu mungkin ada potongan apa, mungkin ada biaya apa yang harus dibayar. Itu benar banget. Kan? Soalnya kayak misalnya kayak misalnya lu kayak gue bilang maksudnya lu awal-awal gitu ya. Mungkin ada yang kayak lu kerja di rumah sakit itu nggak semua misalnya pasien lu bayar misalnya berapa deh gitu kan ke rumah sakit. Itu kita paling cuma terima seberapa persennya doang kok dari itu gitu ya. Maksudnya paling cuma terima 10.000
20.000 tergantung kalian apa di sana statusnya, senior, junior, tergantung kalian dapatnya dan tergantung dan segala macam ya, per pasiennya gitu ya, tergantung juga payer kalian apa. Ini gue jujuran aja tuh yang gue buka, dan itu menurut gue ya tadi gue bilang nggak sebanding. Dan kalau misalnya kalian berjuangnya sendiri, contohnya kayak gue gini, gue nggak ada keluarga, gue nggak ada yang dokter sama sekali, dari mau keluarga dekat, keluarga jauh, nggak ada yang dokter umum sama sekali. Itu agak susah kalau kalian mau bilang mau cepet kaya, itu susah. Mungkin amin sih kalau gue cepet kaya, puji Tuhan. Cuman agak sedikit sulit gitu. Karena misalnya kalau kalian mikir misalnya kayak tadi, mungkin punya klinik A, bikin klinik itu nggak segampang yang dipikir. Gitu. Itu susah. Perizinannya segitu ribetnya, misalnya. Atau misalnya misalnya kita di klinik orang tuh kalian suka dicurangin. Gitu. Jadi makanya gimana ngomongnya ya? Jadi makanya intinya kalau menurut gue, kalau kalian mikir untuk duit, karena alasannya duit, mungkin dipikir ulang kali ya. Dan mungkin mereka menganggap perjalanan dokter setelah kuliah itu gampang, maksudnya udah lulus kayak pasti keterima kerja, langsung dapat duitnya kayak tadi banyak gitu. Tapi ternyata kan kayak lu bilang nggak segampang, walaupun setelah lulus pun, walaupun kuliahnya udah berat sampai 7 tahun, tapi setelah lulus pun perjuangannya tuh nggak berhenti sampai situ. Maksudnya untuk masuk ke yang mungkin kalau orang lihatnya yang udah bonafit mungkin pas di rumah sakit kali ya. Rumah sakit tuh maksudnya udah dianggap sebagai dokter yang bonafit kali ya. Tapi maksudnya untuk masuk sampai ke tahap dokter pun nggak segampang yang mungkin mereka kira. Apalagi dengan jumlah banyak orang yang sudah tahu pendidikan kedokteran, banyak banget kan. Dan lapangan kerjanya mungkin nggak sekuat untuk nampung semua itu. Benar. Sekarang soalnya dokter tuh udah banyak, teman-teman. Kalau kita mau bilang mau sukses, dokter di Jakarta agak susah. Kalau makanya kebanyakan kan dokter tuh kenapa ada PTT? Alasannya satu ya, karena susah berjuang di Jakarta. Dan ada alasan-alasan yang lain tentunya gitu ya. Tapi salah satunya mungkin karena susah gitu ya. Kalau di Jakarta tuh agak sulit ya. Gitu. Atau mungkin ada minta cari rekomendasi. Karena kayak seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya kalau dulu mungkin ya, dokter masih sedikit dan kepercayaan pasien ke dokter itu masih cukup tinggi, Will. Jadi misalnya nih, kalau dulu pasien-pasien dulu tuh sering banget meme tuh kayak gini. Misalnya dia batuk gitu ya. Tapi gue ceknya matanya gitu. Dia nggak akan keberatan, nggak akan ngomel. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ini sebenarnya bagus ya. Lebih kritis, lebih ini sebenarnya bagus sih. Cuman kadang itu hal-hal kayak gitu yang kadang bikin lebih selektif. Jadi dokter-dokter yang muda, dokter-dokternya awal yang kayak tadi bilang kalian jadi dokter bisa cepet kaya itu sulit ya. Karena kalau masih ya mereka pasti akan bilang lah nggak ada pengalamannya nih. Even misalnya kita sama yang senior kita misalnya pengetahuannya sama lah gitu misalnya kurang lebih. Tapi tetap aja akan pasti akan dipandang sebelah mata. Jadi emang selalu gitu. Jadi susah ya kalau misalnya kamu mau bilang yang tadi gue bilang mungkin kalau mau jadi dokter karena alasan uang, mungkin dipikir lagi. Tapi kalau kalian kekeh mau iya, ya boleh coba. Tapi jangan pernah harap kalian bisa kaya dalam jangka waktu cepat. Gitu. Mungkin di umur middle kalian mungkin baru kalian mau mulai ngerasa sukses. Gitu. Jadi, karena faktanya memang kalau misalnya kalian jadi dokter umum aja di Indonesia itu agak sedikit sulit. Kalau kalian mau lanjut spesialis, itu beda ceritanya. Oke. Berarti anggapannya umur 30 ke atas mungkin baru mulai merasakan tadi. 30 mungkin ke bawah baru mulai ngerasain. Harus struggle-nya ekstra keras banget gitu.